Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Trisusmita, mahasiswa akuntansi kelas karyawan Universitas Indo Global Mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi syariah mengenai harta dan konsep laba dalam akuntansi syariah. Pada pembahasan sebelumnya ya telah dijelaskan sejarah timbulnya akuntansi syariah. Jadi akuntansi syariah itu bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Akuntansi syariah itu baik dalam praktis maupun teoritis itu harus selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum Islam. Sumber hukum yang dijadikan rujukan akuntansi syariah itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, pelaksanaannya pun juga tidak terlepas dari kesepakatan para ulama dan juga kias ya. Nah, kaidah-kaidah akuntansi syariah itu memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai konsep harta dan laba dalam akuntansi syariah. Nah, dalam akuntansi syariah itu dikenal dengan istilah ma'al atau harta. Jadi, ma'al dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Nah, sesuai dengan ayat Al-Adiyat, ayat 8, dan sesungguhnya ia sangat teguh dalam kecintaannya terhadap harta. Dan nanti termaksud hubungannya antara harta yang diterima dengan zakat atau harta yang dikeluarkan. Nah, harta itu menurut lugat yang sering disebut dengan kata ma'al atau yang memiliki arti condong, cenderung atau miring, sedangkan al-mal itu secara etimologi itu dapat didefinisikan menggunakan pendapat menurut jumhur ulama atau apa yang berbunyi segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Nah, sedangkan menurut Hanafiyah, yaitu segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan didapat serta dimanfaatkan. Kata al-ma'al ini juga disebutkan sebanyak 86 kali ya dalam 25 surat dan 46 ayat dalam Al-Quran. Di antaranya disebutkan pada surat Al-Imran ayat 14 yang berbunyi, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawa ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Selanjutnya di sini ada sedikit uh, uh, apa uh, takut ya. Di sini ada surat kutipan Al-Quran, yaitu takut terhadap kemiskinan menurut bisikan setan. Jadi zakat itu tidaklah sama ya dengan donasi, sumbangan, sodako yang bersifat sukarela. Zakat itu merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan. Zakat itu memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya. Bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur. Nah, fungsi zakat sendiri itu ada 3. Yang pertama, bidang moral, yaitu zakat dapat mengikis ketamakan dan keserakahan hati orang kaya. Yang kedua, dari bidang sosial, yaitu zakat berfungsi menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Yang ketiga adalah bidang ekonomi, yaitu zakat mencegah penumpukan kekayaan yang yang merupakan sumbangan wajib ya kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Jadi banyak sekali manusia yang takut miskin karena mengeluarkan zakat ya dan bersedekah. Padahal dalam surat Al-Baqarah 28 sudah tertulis jelas ya bahwa sedekah itu tidak akan menjadikan seorang miskin, tapi justru sebaliknya, sedekah itu bisa melipat gandakan harta dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di sini ada 2 kisah sahabat Nabi yang sama-sama soleh, namun meninggal dengan keadaan yang berbeda. Nah, pertama adalah Salabah bin Hatib ya, sebagai seorang hamba yang zakat itu ditolak oleh Allah. Jadi Salabah bin Hatib ini adalah orang yang taat beribadah,
rajin dalam mendirikan sholat dan menghadiri majelis. Nah, terus pertanyaannya, kenapa zakat salabah bisa ditolak ya? Karena dia tidak bersyukur dengan harta yang dimilikinya. Dan dia berdoa semoga dia menjadi kaya. Tapi ketika dia kaya, ketika hartanya meningkat, justru keimanannya menjadi turun. Nah, berbeda dengan kisah sahabat Nabi Utsman meskipun kaya raya, beliau hidup dengan sederhana dan sangat dermawan ya. Selanjutnya, perbedaan ekonomi syariah dan konvensional terkait dengan sistem pengelolaan aset dan kekayaan ya. Di sini terlihat bahwa harta dalam pandangan Islam di akuntansi konvensional itu sebagai alat pemuas, penyenang indikator dan kesuksesan. Jadi, terkadang kesuksesan seseorang itu hanya dilihat dari harta yang ia miliki. Apabila hartanya banyak, maka orang tersebut dianggap sukses, gitu ya, sebagai indikatornya. Nah, dalam akuntansi syariah itu sebagai wasilah atau perantara ya untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Jadi sebenarnya harta itu dalam akuntansi syariah adalah titipan sementara yang digunakan untuk membantu atau menolong orang banyak ya harusnya. Nah, pada hakikatnya tiap-tiap harta yang dimiliki oleh makhluk hidup di dunia adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu hadis ya yang menyebutkan harta akan ditanya dari mana ia didapatkan dan untuk apa ia digunakan. Nah, harta sebagai amanah atau titipan dari Allah. Jadi seseorang manusia itu pada dasarnya hanyalah seorang wali, si pemegang amanah atas harta benda yang dimiliki. Yang kedua yaitu harta sebagai perhiasan kehidupan dunia ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 yang menyebutkan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang ketiga ada harta sebagai ujian ya, atas iman. Harta dalam hal ini dijadikan sebagai ujian atas keimanan manusia. Apakah ia membelajarkannya sesuai perintah Allah atau tidak sebagaimana Quran surat At-Takabun ayat 15. Jadi ada satu quote ya yang menyebutkan keep dunia at my hand, at akhirah at my heart. Jadi biarlah dunia hanya di tangan tapi akhirat selalu di hati. Selanjutnya, nah ini buah karya Abdullah Gymnastier ya atau nama populernya Agim. Dalam bukunya Saya Tidak Ingin Kaya Tapi Harus Kaya. Jadi buku ini tuh memberikan perspektif alternatif tentang kekayaan yang selama ini tuh cenderung materialistis atau sebagai pencerahan ya. Sekaligus memberikan kesadaran juga pada manusia ya tentang pentingnya meraih kekayaan yang hakiki. Nah, ini adalah sang miliarder Islam. Jadi yang pertama itu adalah Abdurrahman bin Auf. Itu adalah konglomerat sahabat Nabi di sektor perdagangan ya. Bisa juga disebut sebagai crazy rich pada zaman itu ya, karena dia gila sedekah. Jenis kekayaannya juga banyak sekali, 6,2 triliun dengan 3.000 ekor kambing dan 1.000 ekor unta, serta 100 ekor kuda. Yang kedua itu ada sahabat Nabi yang tajir melintir juga, namanya Az-Zubair, memiliki 1.000 macam kain semuanya dipergunakan untuk berdakwah dan tidak ada satu dirham pun yang masuk ke rumahnya. Yang ketiga Utsman bin Affan ya, dia ini juga pebisnis sukses dunia akhirat nih. Yang keempat ada Talha bin Ubaidillah, ini seorang sahabat Nabi yang hobinya bagi-bagi harta keliling kota. Selanjutnya, jadi bukankah kekayaan itu dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati yang selalu merasa cukup. Jadi orang kaya apa pasti merasa cukup? Belum tentu ya. Jadi betapa banyak orang kaya namun masih merasa kekurangan. Hatinya tidak merasa puas dengan apa yang diberi sang pemberi rizki. Ia masih terus mencari-cari apa yang belum ia raih. Hatinya masih terasa hampa karena ada aja yang belum ia raih. Gitu. Dari hadis berikut ya, dari hadis tersebut memberikan nasihat juga bahwa kaya itu bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia ya, namun kaya itu adalah hati yang selalu merasa cukup. Oleh karena itu, kekayaan senyatanya adalah hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Itulah yang namanya qanaah. Itulah yang disebut dengan goni atau kaya yang sebenarnya.
Nah, apabila tidak seimbang ya, maka akan berat sebelah, terlalu keduniawi. Nah, timbangan mencari ridho Allah begitulah setiap ibadah yang ada hubungannya dengan mengeluarkan harta. Seseorang dengan kesadaran bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah sementara, akan bisa menyeimbangkan kebutuhan duniawi dengan akhirat itu karena sejati dunia adalah ladang akhirat ya. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa hidup manusia itu harus seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat ya. Jadi ini adalah keseimbangan yang harus ada dalam kehidupan manusia. Selanjutnya laba secara umum. Jadi laba itu kan dipergunakan ya sebagai alat pengukur kinerja dan alat dalam pengambilan keputusan yang memiliki fleksibilitas yang diberikan oleh prinsip akuntansi yang berterima secara umum. Jadi ada keuntungan pertumbuhan dari regenerasi pekerja, kemudian menimbulkan kepuasan pelanggan, sehingga menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan. Selanjutnya, laba dalam akuntansi konvensional ya. Jadi, di sini ada Statement of Financial Accounting Concept ya, SFAC nomor 1. Jadi FASB ini adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan ya. Ini mengacu kepada SFAC. SFAC ini adalah suatu aturan di Amerika ya. Jadi dia aturan akuntansi untuk perusahaan publik dan swasta serta organisasi nirlaba di Amerika Serikat. Nah, jadi dari ruang lingkupnya itu terdapat tiga konsep laba ya yang dikemukakan oleh FASB. Yang pertama itu earning, net income, dan comprehensive income. Jadi earning itu merupakan laba selama satu periode akuntansi ya, tanpa ada pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Jadi ada perbedaan ya, income dengan net income itu terletak pada perhitungan pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Nah, sedangkan laba komprehensif itu dimaknai dengan kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Nah, sedangkan earning itu adalah laba yang diakumulasikan selama beberapa periode atau kenaikan ekuitas ya atau aktifan itu suatu perusahaan yang disebabkan karena aktivitas operasi maupun aktivitas di luar usaha selama periode tertentu. Nah, jadi earning itu merupakan konsep yang paling sempit, sedangkan comprehensive income itu merupakan konsep yang paling luas. Seperti itu. Jadi laba keuntungan itu merupakan komponen laporan keuangan yang disediakan dengan tujuan untuk membantu menyediakan informasi untuk nilai kinerja manajemen. Selanjutnya, laba dalam akuntansi syariah. Nah, sekarang kita masuk ke konsep laba dalam akuntansi syariah. Dalam konteks muamalah, ya, Islam sangat jual beli. Islam itu sangat menganjurkan aktivitas usaha bisnis ya. Namun berbeda dengan tujuan bisnis dalam konteks konvensional, seperti sistem konvensional bertujuan untuk memaksimalkan perolehan laba atau keberlanjutan usaha. Nah, bisnis dalam sistem ekonomi syariah itu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bukan hanya untuk pemilik namun juga bagi para pemangku kepentingan termasuk semua manusia di bumi ini ya. Jadi dari Al-Quran pertama itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 16 yang merupakan satu-satunya ayat yang menyebutkan kata hrib ya, yang artinya laba atau keuntungan. Ya, jadi ya dari situ, jadi menurut ajaran Ibnu Arabi, jadi transaksi jual beli tanpa unsur iwat itu sama dengan riba. Jadi iwat itu dapat dipahami sebagai equivalent counter value yang berupa risiko, gurmi, kerja keras, dan tanggung jawab. Nah, semua transaksi perniagaan itu untuk mendapatkan keuntungan harus memenuhi kaidah-kaidah tersebut ya. Jadi untuk mengetahui suatu transaksi atau akad dalam mengambil keuntungan, apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak, apakah mengandung unsur riba atau tidak, dapat digunakan kaidah sebagai berikut. Pertama, letakkan akad yang akan dievaluasi. Kedua, evaluasi akad tersebut terhadap tiga unsur, yaitu resiko, kerja, dan usaha, dan tanggung jawab. Apabila ketiga unsur iwat ada, maka akad tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.
dan keuntungan dihasilkan transaksi tersebut bukan tergolong riba. Nah, apabila ketiga unsur iwat itu tidak ada, maka akad tersebut termasuk riba ya, begitu. Ini hadis tentang laba ya. Jadi kalau modal belum dipisahkan dan keuntungan telah dibagi, itu dianggap telah membalikan sebagaimana pada pemilik saham ya. Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah. Nah, dalam hadis tersebut, Rasulullah itu mengumpamakan seorang mukmin dengan seorang pedagang. Nah, maka seorang pedagang itu tidak bisa dikatakan berutang sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Tidak bisa dikatakan beruntung ya, sebelum tidak bisa dikatakan untung sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Nah, begitu juga dengan halnya seorang mukmin tidak mendapatkan balasan atau pahala dari amal-amalan sunnahnya kecuali ia telah melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada amalan farduhnya. Selanjutnya, penataan dalam akuntansi syariah ya, ada pendapatan, kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas. Kedua, ada biaya, penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas ya, atau gabungan dari keduanya selama periode. Yang ketiga, keuntungan. Kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang terpilih. Dan juga perugian, penurunan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari pemegang aset yang mengalami penurunan nilai. Ada keuntungan pada rekening investasi tak terbatas dan setaranya ya, menunjukkan kondisi atau posisi rekening investasi mudharabah mutlakah. Ya, itu ada juga keuntungan bersih atau kerugian bersih ya. Gambaran keberadaan keuntungan atau kerugian bersih yang diperoleh syariah lembaga keuangan syariah selama periode akuntansi. Nah, di sini adalah laporan laba rugi ya. Bank syariah di mana pendapatan jenis-jenis pendapatan operasi utama itu ada pendapatan dari jual beli, pendapatan dari jual beli, pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih dalam salam paralel, bersih istinah paralel, pendapatan dari sewa ya, ijarah dari bagi hasil, mudarabah, musyarakah, pendapatan operasi lainnya, hak pihak ketiga, pendapatan operasi lainnya, beban operasi lainnya, pendapatan non-operasi, beban non-operasi, zakat, pajak. Nah, ini adalah contoh ya, contoh laporan laba rugi bank syariah. Ini beda ya istilah-istilah yang dipakai dalam akuntansi syariah. Ada penjualan tangguh investasi yang seperti yang baru kita dengar ya. Ada bagian bank yang pendapatan dari investasi, ada keuntungan rekening. Ini adalah lapor rugi ya, di akhirnya adalah pendapatan itu. Selanjutnya ini adalah laporan keuangan ya. Laporan perhitungan hasil usaha, lembaga keuangan mikro atau koperasi ya. Ada pendapatan operasi dan ada juga biaya. Di bawahnya itu terdapat pendapatan bersih operasional. Bagi hasil ya, SHU. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.